Kembali lagi saya Mariska Lubis dan masih berbincang-bincang dengan Ibu Tuti Ernawati SPD, seorang penulis dan guru sejarah di Ponorogo. Beliau ini sekarang juga masuk menjadi sahabat dari tintaemas.co.id dan juga menulis berkarya bersama-sama dengan para guru-guru yang lain, kontributor dan juga redaksi tintaemas.co.id. Mana nih Ibu Tutinya nih? Ibu Tuti. Halo. Nah, Bu Tuti, sekarang saya pengen tahu nih Bu Tuti, boleh cerita nggak pengalaman awalnya Bu Tuti menulis itu gimana sih? Ya, kalau tentang awal saya menulis itu ketika itu tahun 2017 ada program dari Direktorat Sejarah waktu itu tentang fasilitasi kesejarahan, di mana Direktorat Sejarah itu akan memberikan bantuan dana, jadi berupa dana bagi teman-teman yang proposalnya nanti lolos. Jadi dana itu diberikan untuk penulisan buku, untuk film, untuk pembuatan media waktu itu. Nah, saya dengan teman saya satu tim waktu itu memilih untuk penulisan buku, dan saya waktu itu khususnya saya sendiri itu masih nol sebenarnya. Selama itu saya itu masih berpikiran apakah saya bisa ya menulis, kok rasanya susah sekali ya. Tapi saya berpikiran bahwa kalau tidak pernah mencoba nanti saya tidak tahu apakah saya bisa atau tidak. Kemudian saya mengajak dua teman saya ini, awalnya beliau ini juga ragu karena belum pernah gitu ya, tapi kami tetap ingin mencoba, sehingga waktu itu kami membuat proposal dan alhamdulillah lolos. Dan sesuai dengan proposal yang kami buat, kami membuat buku seperti ini tentang perkembangan Reok Ponorogo waktu itu yang kebetulan buku seperti ini belum ada di Ponorogo. Jadi kita melihatnya dari perkembangan reoknya, terus dan perubahan sosial masyarakatnya dari era tahun 60 hingga 95. Kebanyakan yang di Ponorogo itu yang ada adalah sejarah-sejarahnya reok gitu. Jadi saya mencoba belajar untuk menulis, kemudian, kenapa? Silakan dilanjut, Bu. Ya. Kemudian saya selalu disupport oleh teman-teman bahwa cobalah untuk menulis dan mengirimkan ke jurnal di perguruan tinggi. Jangan takut untuk ditolak, jangan takut untuk direvisi seperti itu. Dan saya mencoba untuk saya ikuti apa yang disarankan teman saya. Awalnya juga masih tidak ditolak 100%, tapi saya harus merevisi tulisan saya. Dan itu menurut saya wajar karena memang saya juga masih pertama dan masih dalam tahap belajar lah gitu. Dan alhamdulillah ketika tulisan saya diterima dan diterbitkan di jurnal, itu suatu suntikan vitamin yang begitu besar buat saya dan menambah semangat saya untuk selalu mencoba untuk menulis. Dan sampai saat ini pun saya merasa bahwa saya ini masih perlu untuk belajar agar saya tidak menjadi orang yang sombong lah dengan apa yang sudah saya punya saat ini, dan saya merasa bahwa memang saya itu masih harus terus belajar gitu kan. Alhamdulillah ya Bu ya, dan ini menjadi bukti ya kalau udah sekali menulis nggak bisa berhenti ya Bu. Insya Allah. Dan saya juga alhamdulillah saya guru sejarah, tapi saya senang dengan puisi, senang dengan cerpen, meskipun menurut orang mungkin itu tidak bagus, tapi menurut saya ya ini bagus karena ini tulisan saya begitu. Iya, memang harus percaya diri ya Bu ya.
ada kendala-kendala nggak yang Ibu rasanya temui di dalam menulis? Ya, kendala pasti ada ya, Teh ya. Apalagi bagi saya yang masih harus belajar, kendala yang paling besar yang saya rasakan itu bad mood dan kehilangan ide ketika kita sudah mau mau menulis gitu. Jadi kadang-kadang itu blank gitu, hilang. Kadang-kadang Seperti itu. hilang. Iya. Nah, biasanya Ibu mengatasinya gimana, Bu? Kalau untuk seperti puisi gitu ya, Teh. Biasanya kalau saya berangkat ke sekolah, jarak rumah saya ke sekolah itu cukup jauh, 15 kilo. Wow. Ya, jadi saya naik motor itu melewati kalau Ponorogo itu menyebutnya dengan gunaan. Jadi di sekelilingnya itu sawah itu yang cukup panjang. Jadi sering terlintas dalam otak saya ini ketika saya nyetir itu kata-kata yang menurut saya puitis, Teh. Menurut saya puitis. Kemudian nanti ketika di sekolah itu ada waktu buru-buru saya tulis saya sering nitip di WA-nya anak saya. Gitu. Yes, 2 kalimat, 3 kalimat, bahkan mungkin sampai 1 bait, 2 bait itu saya titipkan di anak saya. Awalnya dia itu, ibu ini apa toh gitu. Terus saya bilang, ibu nitip dek gitu. Ada nggak apa-apa dihapus, yang penting kan di HP-nya ibu nanti ada, sampai gitu. Jadi nanti di rumah kalau ada ini saya salin gitu, Teh. Oh gitu. Terus anaknya Ibu sendiri ada yang ikut menulis apa enggak, Bu? Alhamdulillah belum. Iya. Oh gitu ya. Nah, Iya. ini juga diberitahu bahwa Ibu juga pernah membuat kumpulan tulisan ya dari murid-murid ya, dari para siswa ya. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Menarik sekali tuh. Boleh saya tahu nggak, Bu? Ya, ini Teh, pertama waktu tahun 2019 itu di Ponorogo ada kegiatan Gebyar Literasi Ponorogo atau GLP, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di Ponorogo itu ada semacam semacam perkumpulan dari para guru yang hobi menulis, entah itu menulis apa saja, bisa artikel, bisa puisi, bisa cerpen, seperti itu. Nah, kebetulan saya ikut gabung di situ, dan namanya Geliat, awalnya itu adalah Guru Ponorogo Menulis, nama kumpulannya ini, Guru Ponorogo Menulis. Kemudian kalau Guru Ponorogo Menulis ini seolah-olah anggotanya nanti terbatas hanya dari kalangan guru. Kemudian kita ingin mengajak masyarakat yang juga mungkin mau untuk menulis sehingga bisa tergabung di situ, sehingga namanya kemudian kita ganti dengan Geliat Ponorogo Menulis. Ya, sampai saat ini juga masih Teh. Nah, kemudian Geliat Ponorogo Menulis ini kemudian mengikuti acara Gebyar Literasi Ponorogo tadi, beberapa sekolah gitu yang mewakili sekolahnya masing-masing, Teh, SD, SMP, kemudian SMA. Nah, saya juga ingin mengikutkan siswa saya, tapi saya sebagai guru sejarah tetap berkomunikasi dan bersama dengan rekan-rekan guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Alhamdulillah waktu itu kepala sekolah juga memberikan izin, sehingga kemudian saya dan teman-teman guru bahasa Indonesia itu berani melangkah dan mengumpulkan anak-anak yang berminat untuk menulis. Kita ambil satu penulisan saja, yaitu puisi, dan sudah terkumpul sekitar 50 anak waktu itu yang mau menulis, dan minimal 50 Teh ya yang bisa dicetak jadi sebuah buku waktu itu. Dan alhamdulillah ada beberapa rekan guru juga, khususnya dari bahasa Indonesia dan Bapak Kepala Sekolah waktu itu, yang juga mau memberikan masing-masing satu puisinya. Masing-masing satu puisinya, dan alhamdulillah sudah jadi Teh seperti ini ya. Ini dari aku mau dong baca.
Iya, nanti gimana? Insya Allah nanti saya kirim ya, Teh. Ini kumpulan puisi dari siswa-siswi kami. Di sini juga ada dari karya rekan-rekan guru bahasa Indonesia dan juga kepala sekolah, dan saya tentunya ikut satu juga di sini. Wah, keren ya, Ya. keren. Kebetulan memang saya juga pernah menyarankan di sekolah anak saya, daripada membuat buku tahunan, kenapa enggak guru itu bekerja sama setiap hari mengumpulkan tulisan dari anak-anak yang kemudian disortir jadi oleh para orang tua ketika mereka naik kelas, akhirnya bukan buku tahunan yang dibuat, tetapi akhirnya buku kumpulan puisi anak-anak satu kelas itu. Jadi yang kelas 5 mau naik kelas 6 akhirnya dibuat, karena kalau mungkin buku tahunan cuman sekedarnya aja ya, tapi kalau misalnya isinya buku dan tulisan kan jadinya berbeda ya Bu ya. Ya. Dan itu juga menjadi programnya kami dari Tinta Emas nih, karena ini menarik sekali ya Bu ya. Mungkin coba nih Mas Pril, Kang Hasan, Mas Yudi, mungkin saya harus ke Ponorogo nih ketemu dengan komunitas geliat menulis Ponorogo ini nih. Kayaknya patut untuk diajak menulis bersama-sama, dan siapa tahu bisa jadi buku yang bisa lebih nasional ya Bu ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Karena memang kami melihat bahwa sebetulnya banyak sekali orang yang bisa menulis, orang yang ingin menulis, mau menulis, tapi kendalanya adalah nggak tahu harus kemana, ditayangkan di mana. Meskipun kemudian udah dijadikan buku, kemudian terhambat kendala karena bukunya nggak bisa disebarkan secara nasional. Biasanya begitu ya Bu. Iya. Nah, inilah kami dari Tinta Emas berusaha untuk mencoba, ini loh banyak sekali talenta-talenta yang ada, jangan disia-siakan. Kenapa kita tidak coba mengangkat semua, bukan hanya di kapasitasnya menjadi hanya lokal, tetapi juga nasional, bahkan internasional. Toh kami pikir seperti saya dulu ya Bu ya, saya juga nggak kepikiran kok misalnya tulisan saya sampai ke internasional dan lain sebagainya, nggak kepikiran Bu. Tapi ternyata ya ketika memang diberikan jalannya ya terjadi juga. Dan saya pikir ini menjadi saya melihatnya sebagai sebuah amanah dari Yang Maha Kuasa. Kamu dibukain jalan berarti itu bukan buat kamu sendiri loh. Kan gitu ya. Iya. Mengajak yang lain juga untuk bisa mendapatkan jalan yang sama. Nah, sekarang saya mau tahu Bu, bagaimana sebenarnya mimpinya Ibu sendiri terhadap literasi di Indonesia? Ya, kalau literasi di Indonesia ini kok sepertinya saya ini kecil gitu ya Teh. Yang saya inginkan dulu untuk yang di saya pribadi dulu, bahwa saya ingin apa yang sudah saya kerjakan saat ini, semoga saya bisa istiqomah, istilahnya saya melanjutkan membuat tulisan semampu saya, dan saya ingin mengajak teman-teman di sekolah, siswa-siswi saya untuk juga mau membuat tulisan, karena ternyata mereka itu sebenarnya bisa, cuma mungkin motivasinya kurang, dan mungkin mereka masih malu-malu, atau mungkin mereka belum berani untuk memulai. Tapi kalau kita mau mengajak itu, insya Allah nanti bisa. Dan untuk yang lebih luas barangkali untuk Indonesia ya, semoga nanti literasi di Indonesia itu semakin bagus sehingga kita tidak ketinggalan dengan negara lain. Para guru terutama itu berkarya lebih berkarya lebih banyak lagi, dan apa yang para guru itu miliki semoga nanti bisa dituangkan dalam bentuk tulisan yang bisa diabadikan, karena dengan tulisanlah kita itu akan dikenang.